penilaian lomba kelurahan, Kelurahan Berbas Tengah menduduki peringkat kedua dari 6 kelurahan di Bontang Selatan. Tetapi jangan lupa bahwa salah satu indikator yang ada di situ adalah keberadaan Karang Taruna. Itu salah satu indikator keberadaan Karang Taruna. Jadi teman-teman jangan anggap remeh itu namanya Karang Taruna. Karang Taruna kami laporkan ada saja terbentuk di Kelurahan Berbas Tengah itu sudah dapat poin. Apalagi kalau betul-betul eksis. Dan kami laporkan bukanlah sekedar keberadaan Karang Taruna, tetapi mereka betul-betul eksis dalam membantu perputaran pembangunan di luar negeri. Contoh, beberapa stasiun menampilkan foto-foto waktu kami presentasi bahwa kerja-kerja Karang Taruna mendukung kelurahan itu sangat banyak. Ada dari Emarmi, ada dari kasih POM itu. Begitupun PKK juga salah satu indikator mendapat nilai kita di situ. Jadi melalui forum ini juga atas nama pemerintah kelurahan mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semua dengan kerja kerasnya selama ini sehingga kita mendapat peringkat 2. Tapi misalnya kalau Karang Taruna betul-betul mengikuti apa yang dibimbing pada dalam bimbingan malam ini, saya yakin kita akan meraih juara 1 di tahun depan. Amin. Amin amin ya Allah. Kami terus terang setiap saat bertemu dengan ketua Karang Taruna dengan teman-teman, tolong karena kami di kelurahan punya keterbatasan waktu, tenaga dan sebagainya. Kalau tidak teman-teman yang membantu itu, saya yakin tidak akan berhasil. Begitupun FKPN nanti, Karang Taruna, PKK itu salah satu stakeholder yang betul-betul diakui secara nasional, bukan hanya Sebontang. Karang Taruna itu secara nasional. Teman-teman semua memanfaatkan waktu menyimak dan menggali ilmu dari narasumber. Nah, mungkin seperti itu. Karang Taruna, Kelurahan Berbas Tengah secara resmi menyatakan wallahu muwaffiq. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurholis, bisa dipanggil Bung Holis juga. Saya adalah mentor dari Rumah BUMN. Jadi BUMN itu dia punya organisasi untuk melatih UMKM namanya Rumah BUMN. Nah, kemudian saya juga adalah trainer untuk digital entrepreneur dari Kominfo dan juga tergabung di Asosiasi Trainer Mentor Coach Indonesia. Juga Direktur PT Multi Inovasi Indonesia yang bergerak di bidang kontraktor jasa pembangunan. Saya ada beberapa proyek yang dari berjalan di IKN, teman-teman. Saya pernah ke IKN. Pernah. Saya asik, bagus. Boleh. Ada lagi nggak? Ridwan Pak namanya. Nama aku Yasir. Jadi teman-teman yang belum pernah ke IKN tuh biasanya penasaran. Pas sudah ke IKN 2 jam perjalanan, jawabannya adalah ya gini doang, bener ya? Ngapain sih di IKN? Tapi buat kita-kita yang mencari cuan di IKN, nah, IKN itu ladangnya kita, karena banyak banget proyek di sana teman-teman. Ya. Kemudian saya adalah owner dari Minima Interior. Saya punya usaha jasa desain interior, mulai dari gambar, pembangunan, renovasi. Ya, saya adalah owner juga dari Karir Academy, jasa pelatihan juga untuk korporat. Ya, saya bergeraknya di korporat B2B dan founder dari Balikpapan Mengaji. Jadi di kota Balikpapan ini pengajian-pengajian di masjid itu, nah itu ada Instagramnya namanya Balikpapan Mengaji. Saya adalah founder di situ. Saya follower. Ya. Dan spesial banget saya spill lagi, saya adalah putra daerah kelahiran Bontang juga. Kalau nggak percaya lihat di KTP nih, kelahiran Bontang. Luar biasa. Ya. Saya kecil lahir di Bontang sampai kelas 1 SMP di Bontang. Nah, kalau dibikin Google Map titik lokasi yang pernah saya jelajahi kayaknya udah semua ada di Bontang gitu ya. Itu mulai
kan kebanggaannya Bontang itu kan kalau sekarang ada City Mall ya. Ya. Dulu kan Balikpapan, Bontang Plaza, ya kan, Plaza BP. Ramayana. Taklah. Ramayana itu juga kebanggaan juga meskipun Bukan statusnya maksudnya kan berpesepata. kesewahan Berpesepata, ya. ya. Nah, kemarin saya lebaran juga pulang ke Bontang teman-teman. Itu ke rumah saudara di Hop 1. Yasir. Siapa? Ada divisi apa aja di Karang Taruna? Nah. Oke, siapa yang berani untuk menyampaikan? Ini kan saya belum tahu nih, Karang Taruna ada organisasinya, ada strukturnya, ya kan? Ada nggak? Ada. Agama. Ada divisi apa aja di Karang Taruna, teman-teman? Ayo Bang Rahman ayo. Oke. Ketuanya yang mana ketuanya? Yasir. Boleh. Sharing. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas Karang Taruna ini kan di kelurahan, khusus untuk kelurahan Perwastanan. Nah, dari kelurahan sendiri itu Karang Taruna sendiri itu ada beberapa divisi. Salah satunya peningkatan SDM juga ada, kepemudaan, olahraga, dan sosial lainnya. Mungkin sekilas itu aja, Mas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua. Berikan aplaus dulu dong. Kegiatan yang terakhir kali diselenggarakan apa? Jangan ketuanya udah. Nah, berarti ketuanya udah nggak boleh jawab. Kegiatan yang terakhir kali diselenggarakan apa? Saya seneng jalan-jalan ya ke belakangnya. Nah. Apa Mbak kegiatan yang terakhir kali diselenggarakan? Mancing mania, mantap. Yes. Turnamen ketinting, Pak. Turnamen ketinting. Waduh, Ya, sebelumnya juga ada ngikut bantu kegiatan 17 Agustus. kegiatan 17. Ya, bersama dengan perangkat kelurahan. Oke, berarti Masnya udah nggak boleh jawab lagi. Yes. Sudah, ketuanya sudah, Masnya udah, Mbaknya juga udah. Yang lain berarti ya. Oke. Kegiatannya asik banget, seru banget, dan pasti saya juga bisa ngebayangin pasti kegiatannya fun dan peserta-pesertanya juga yang mengikuti sepenuh hati. Ya, Pak. Bahagia banget ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, Itu dah, Pak. ini teman-teman semuanya yang berbahagia bahwa segala sesuatu pasti dimulai dari niatnya. Dan ketika kita ada menjalani kehidupan, ada masalah, ada konflik, ada ketegangan, ada pusing, ada capek. Gimana caranya kita supaya semangat lagi? Caranya adalah mengingat lagi niat kita apa. Oke, saya mau tanya, niat teman-teman hadir di sini apa? Nah, ayo yang belum jawab. Yang belum jawab, ayo. Iya kan? Yang belum jawab. Ya, nggak apa-apa. Itu sah-sah saja ya, karena memang niat itu juga ada lapis-lapisnya, berlapis-lapisnya. Tapi kalau teman-teman memang kemari niatnya adalah untuk menambah ilmu, maka insya Allah itu juga akan mengundang ridhonya Allah dan teman-teman mudah menyerap ilmu. Amin. Oke. Ini lagi-lagi ingat terus lingkaran ini teman-teman. Ketika nanti teman-teman mulai ngedown, mulai capek, mulai pusing, ingat lagi, oh ya kita harus mulai lagi, ingat lagi apa sih tujuan kita. Teman-teman, tujuan gabung di Karang Taruna apa? Ingin menambah pengalaman. Nambah pengalaman. Nambah Satu. soft skill. Kok Mas lagi yang jawab itu nggak boleh. Oh, iya. Yang lain dong. Banyak teman, jaringan. Siapa tuh yang jawab? Oke, nambah teman. Relasi. Nggak boleh jawab lagi. Yang kedua, sama teman relasi. Oke, ukhuwah. Bagus juga ukhuwah Islamiyah gitu ya. Kalau pas enak-enak ukhuwah gitu, pas nggak enak, Wah. nah temanku ini gitu kan. Ya. Selain nambah teman apa? Nah, Yasir apa? Yasir. Circle sama juga masih. Biar dibilang ada 3 Bisa berguna, Wih, membuat dampak ya. Oke. Bermanfaat. di masyarakat.
dampak positif di masyarakat. Teman-teman, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup diciptakan di muka bumi, penting nggak sih kita itu merasa diri kita berarti punya peran? Penting. Kalau teman-teman masuk di Karang Taruna, nggak jelas perannya apa, males nggak? Oh, iya. Oke, berarti saya nih sebagai manusia, ya gitu kan, diciptakan di muka bumi, punya peran, punya tugas, itu penting nggak? Penting. Teman-teman gabung di Karang Taruna, yang lain punya tugas semua, bos. Yang ini bagian fotografer, yang ini tim program, yang ini keuangan, yang urus bendahara, yang ini administrasi. Tapi ada satu nggak punya tugas, bingung ngapain. Kira-kira orang yang nggak punya tugas itu bakal stay, bertahan atau dalam waktu dekat bakal hengkang. Kita penting banget punya kejelasan posisi kita, tugas kita apa. Teman-teman sudah tahu posisi dan tugasnya masing-masing? Si rancu. Oke, saya mau nanya. Dengan siapa namanya? Heriadi. Ya, oke, bagus banget namanya ya. Oke. Pak Heriadi. Pak atau Mas? Ya, kalau profesional saya bakal manggilnya Pak. Ya, Pak Heriadi. Pak Heriadi di Karang Taruna sebagai apa? Usaha ekonomi menengah. Koordinator usaha ekonomi menengah. Keren banget. Oke, itu posisinya ya berarti ya. Kalau tugasnya ngapain aja tuh? Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Menyadari belum ada tugas itu lebih baik. Ya, itu sudah lebih baik. Kita berikan apresiasi dulu. Luar biasa, Bang. Nanti gampang, tinggal disusun. Nanti kan kita akan membahas dari why ke how ke what, ya benar What. ya? Ya. Jadi yang nanti yang tadinya teman-teman itu dimulai dari why, niatnya masing-masing apa, kesini belajar. Oke, niatnya masing-masing apa, join Karang Taruna apa? Relasi, teman, circle, lingkungan dan seterusnya, network, jaringan gitu ya. Oke teman-teman, jangan anggap remeh tentang relasi. Percaya nggak kalau 70% lowongan kerja itu nggak diposting? Percaya. Ya. Terus kata yang pikirannya ini dia bilang orang dalam, ordal, ya kan? Pakai ordal gitu. Ya, kalau saya bilang jangan salahkan dia punya orang dalam. Justru kita harus belajar dari dia bagaimana skill menjalin relasi, benar nggak? Betul. Gitu. Terus ada lagi orang bilang, wah itu tuh kalau di kantor dia pintar banget menjilat. Ya, tapi jangan dilihat menjilatnya. Yang dilihat adalah bahwa dia punya skill dan dia tahu cara memberitahu orang bahwa saya punya skill. Gitu. Tapi menjilat yang buruk adalah tidak punya skill, menjatuhkan orang lain. Nah, itu. Makanya kita ingin memaknai tentang hal-hal yang positif, setuju nggak? Setuju. Kalau kita setuju dengan pemaknaan yang positif, maka kita harus punya skill dulu dan kita tahu cara menjualnya. Oke, sekarang yang perempuan ada siapa? Perempuan angkat tangan. Nah, oke. Perempuan ini Angkat tangan, angkat tangan. eksperimen bikin masakan, benar nggak? Benar ya, meskipun misalnya wanita karir biasanya beli makan di luar gitu kan, itu nggak ada masalah. Tapi biasanya wanita punya kecenderungan senang mencoba-coba eksperimennya. Gitu, benar. Nah, teman-teman semuanya, meskipun teman-teman itu bisa masak, pintar masak. Saya jagonya rendang, saya jagonya pempek di Bontang ini. Dan gak ada lawan pempeknya legend. Luar biasa. Gitu ya. Tapi dan orang-orang tahu dia enak masakannya. Enak rendangnya, enak pempeknya. Kalau lebaran kita ke rumah dia itu makan, mantap gitu. Terus kita bilang kenapa nggak dijual, kenapa nggak dipromosiin? Enggak, capek. Sekarang pertanyaan begini, kalau teman-teman jago masak tapi nggak pernah ngasih tahu bahwa teman-teman jago masak, siapa yang tahu? Nggak ada. Oke. Sekarang teman-teman jago masak, butuh duit, tapi nggak pernah mempromosikan. Kira-kira nambah nggak tuh duitnya? Enggak. Nah makanya skill yang teman-teman sudah miliki
itu harus diapakan? Dipromosikan, Dipromosikan. dipublish. Siapa di sini yang pintar fotografi ya? Yang suka foto. Wah, foto, video, keren lah pokoknya. Fotografi itu teman-teman ini ya. Desain grafis. Juga. Jadi ada orang yang belajar sama ada orang yang memang dia ngelihat aja ini kayaknya bagus nih angle. Bro, coba kamu sebelah sana bro. Nah, keren. Jadi bakat-bakatan juga. Nah, teman-teman punya bakat fotografi buat diri sendiri aja, posting cepret dan seterusnya. Itu sudah bagus. Ya. Tapi kalau foto sebagus-bagusnya hasil foto teman-teman kalau mentok di galeri HP doang, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Oh ini legend ini topnya ini sudah hasil fotonya, tapi mentok di galeri HP nggak pernah diposting, nggak ada yang tahu. Oke, level 2 kita naikin, jago fotografi dan memposting hasil karyanya, minimal teman-teman dekatnya tahu. Ya. Oke, kira-kira berguna nggak? Berguna. Nanti kalau ada kegiatan si Budi aja tuh bagus hasil fotonya. Wih. Awalnya volunteer sukarela, si Budi bantuin fotonya gratisan. Tapi lama-lama buat ini ada project pelatihan ini buat lumayan buat ada fee-nya buat dari 1 juta. Nanti bikin portofolio, dirapikan hasil fotonya. Naik nanti ada pelatihan lagi, ada kegiatan lagi, diundang lagi si Budi jadi 2 juta dan seterusnya. Awalnya dari mana? Galeri, di posting. Jadi ada yang tahu. Ketika ada yang tahu, ada yang kepikiran. Ingat, karena personal brandingnya Budi adalah hasil fotonya keren, gitu. Orang ingat. Nah nanti dari yang mentok di galeri tidak diposting, kemudian diposting. Setelah diposting dia pintar caranya mengkomersialisasi, menguangkan, gitu ceritanya. Nah makanya nanti naik lagi ke level 3 teman-teman. Di si Budi mulai belajar meng-create jasa, ya kan, jasa yang profesional. Ya awalnya aku padahal iseng-iseng aja loh, cuma ngupload aja loh di IG. Ternyata ada yang ngubungin. Setelah ngubungin, ternyata kok rutin. Setelah rutin, lumayan jadi cuan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mulai dari why, motivasi niat kita apa, kemudian nanti ke how, kemudian kita ke what. Oke, teman-teman siap belajar lebih dalam lagi? Siap. Oke. Kenapa harus nambah pemasukan? Karena kalau berharap pada salah satu pekerjaan yang saya kerjakan saat ini belum mampu untuk mencukupi kebutuhan. Sekali lagi. Jadi perlu Ini usil. jadi perlu bertambah. Oke. Kenapa harus nambah? Karena biaya kehidupan semakin tinggi saat Oke, ini. karena biaya semakin tinggi level. Iya. Emang kalau biaya tinggi kenapa? Ya semua orang butuh hidup. Iya. Apa ya? Dengan biaya yang tinggi dengan kita punya bisnis, ibaratnya bisa membantu kita lah. Oke. Iya. Terima kasih jawabannya. Berikan bagus sekali. Maka orang seperti beliau, namanya siapa? Pak Yusran ini bisa dipastikan beliau akan terus berusaha mencari peluang terus, betul Pak? Luar biasa. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang jadi pertanyaan nih teman-teman. Oh, siapa di sini yang pernah nyoba nge-gym? Wah, itu angkat beban. Ada nggak? Angkat tangan. Siapa yang konsisten nge-gym? Enggak. Nggak ada tahu. Kalau pernah tapi kalau konsistensi Nah, Kok kasih lihat dari hasilnya? coba kita tanya ke diri sendiri yang pernah nyoba nge-gym tapi kenapa nggak lanjut strong why-nya nih. Kita tanya lapis pertama, kenapa nge-gym? Pengen berotot. Oke. Kenapa berotot? Terus kenapa kalau berotot? lebih bagus daripada berlemak. Oke, lebih bagus daripada berlemak. Oke. Kenapa berlemak? Jangan diulti langsung, satu-satu. Gitu kan. Ya, pada ujungnya itu, kenapa berhenti? Sudah pakai dia nabul nggak gede-gede. Ya, mantap. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk setiap habit kebiasaan positif yang kita berusaha bangun dan kebiasaan tersebut tidak berlanjut, tidak istiqomah, kita bisa tanya ke diri sendiri, ya kan? Kenapa tidak berlanjut?
Ada lagi yang alasan, Om, biaya gym tuh mahal, langganan membershipnya aja sudah berapa, beli suplemennya berapa, gitu kan? Oke, orang bilang kalau ada kemauan ada Asik. jalan. Kalau tidak ada kemauan banyak Jalan-jalan. alasan. Oke, kita mulai kupas ya. Strong one, short term, jangka pendek. Tapi sadarilah itu jebakan juga teman-teman. Kalau sudah punya barangnya biasa aja. Tapi kalau teman-teman motivasinya dampak itu luar biasa. Teman-teman punya bisnis, cari uang, sah nggak? Nah, Ketika viral, itu viralnya baik atau buruk? Dan ketika viral, anggaplah viralnya baik. Bagaimana kita memanfaatkan momen viral itu untuk kesempatan-kesempatan berikutnya? Karena viral itu kan dia seperti ombak ya. Nanti di titik tertentu dia ada turunnya lagi, bener ya? Banyak banget kita lihat orang itu ketika naik, dia tidak pandai mengendarai ombak ini, wave. Riding the wave, dia nggak pintar mengendarai ombaknya ini. Jadi dia lagi di atas nih, di atas ombak. Begitu turun ya turun, hilang. wah ngetop, jogetnya bagus misalnya. Tapi habis itu jualan bubur hilang. Narkoba. Tapi ada lagi orang yang dia itu viralnya nggak sengaja, kayak cuman bikin video gitu kan, sad boy itu ya. Ya, aja sad Tapi boy. ketika dia di puncak ini, dia pintar mencari ombak-ombak yang lain. Karena ketika dia lagi di atas teman-teman, di atas ombak, dia bisa melihat, oh sebelah sana ombaknya lagi tinggi tuh. Nah, dia pindah ke sebelah sana. Jadi ini ada ombak yang lagi naik lagi, dia lompat ke sini. Nah, nanti di sini kan ombak ini bakal turun lagi, bener ya? Ya. Sebelum ombak ini turun, ketika posisinya lagi di atas, dia melihat lagi industri mana yang lagi tinggi ombaknya. Oh sebelah sana tuh. Nah, ketika lagi naik, dia lompat lagi ke sini. Awalnya terkenalnya dari TikTok, kemudian lompat ke sini, jadi iklan, dia iklan TV misalnya. Tapi ketika iklan, kemudian lompat lagi ke film. Film sekarang. Sinetron, Nah, series. ini ya, ini pintar namanya. Oke, sekarang saya ingin menerangkan. Bajunya mana bajunya? Banyak-banyak ya dia. Anjay. 流星划过窗台，抹上极光的色彩。你的存在，把我的夜空填满，我深爱，烟花在盛开。有你在 ，Baby you are my light， 你点亮我的爱。Forever shine， 命中注定的安排，我明白。流星划过窗台，抹上极光的色彩。你的存在，把我的夜空填满，我深爱，烟花在盛开。有你在。 Banyak-banyak nggak santai. You are my light， 你点亮我的爱。 Kebiasaan dibawa ke sini ya. Astagfirullah. Ya, motivasi aja sudah 1,5 jam, jadi porsi waktunya udah makan lebih banyak. Kenapa? Karena pada intinya ketika nanti teman-teman menjalani kehidupan, mungkin saat ini lagi berkawan di Karang Taruna, tapi kita tidak tahu setahun ke depan, 2 tahun ke depan ada yang keterima kerja di lokasi mungkin ya kan, tidak, ada yang ke Jawa, ada yang kemana dan sebagainya. Maka ingat-ingat lagi bahwa di malam itu di Hotel Blue Sky di Balikpapan teman-teman pernah belajar tentang strong why, tentang motivasi yang kuat. Itu dimulai dari dalam. Nah, makanya ketika kita bicara gimana caranya, maka kalau saya bagi ada 2, value diri dan Promosi. ini sudah paling simpel.
disederhanakan. Kalau di komputer tuh ada istilahnya file zip ya, yang sudah di packing disederhanakan gitu. Nah, kalau di unzip isinya banyak filenya. Nah, ini sudah paling disederhanakan, value diri. Jadi teman-teman bisa baca apa? Value diri. Kita hidup Nilai. harus punya nilai, harus punya kualitas, teman-teman. Kita ini punya skill, punya keterampilan apa? Ya, teman-teman bisa apa sih? Skill itu apa? Bisa Microsoft Word, bisa bicara depan umum, ya kan? Bisa bikin RAB, rancangan anggaran biaya, Bisa editing. bisa editing. Nah, kemampuan menulisnya bagus, bikin caption, bikin copywritingnya bagus, itu skill. Yang bisa lobby. Nah, negosiasi. Tahu tempat. Ya. Kemampuan lobby itu juga skill yang tidak sederhana. Susah. Ya. Sarjana Pallobi dong. Oke, kemudian yang kedua adalah reputasi dan nama baik. Siapa di sini, teman-teman? Ya, ini contoh aja. Kita kenal seseorang namanya Anton, ya kan? Si Anton ini ketika musimnya jualan batu akik, dia jualan batu akik, Red Borneo. Jadi orang kalau nge-save namanya Anton di WA, Anton Red Borneo. Anton akik. Itu juga. Anton penjual batu. Jadi si Anton ini, Anton perhatikan, si Anton ini dia reputasinya terkenal sebagai penjual Batu. akik. Tapi ternyata ada masalahnya, teman-teman. Masalahnya apa tuh? Masalahnya adalah ketika bisnis batu akik lagi turun, si Anton berhenti. Dan ketika lagi musimnya ikan cupang, si Anton jualan cupang. Terus tiba-tiba teman-teman yang tadinya nge-save di WA namanya Anton Akik, kamu berubah terus Ton, capek aku ngerinim namamu. Dirubah namanya Anton Cupang. Oke. Nah sekarang bisnis cupang rame, yang tadinya satu cupang 100.000, 200.000, tapi lama-lama kan turun ya. Ya. Wah dikasih-kasih aja nah kalau mau bro cupang, kalau mau gitu kan. Akhirnya Anton sudah nggak jualan cupang kan. Ya. Oh lagi rame. Ini apa yang kemarin tuh mainan anak-anak yang bunyi itu? Lato-lato. 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 Di pasar malam si Anton. Tek. Masjid lato-lato, di pasar lato-lato, rasanya di mana-mana ada bunyi lato. Lato-lato memetik. Dan taunya pedagangnya adalah si Anton ini. Jadi Anton ketika sudah nggak jualan batu akik lagi, nggak jualan cupang, dia sekarang jualan apa? Lato-lato. Jadi Anton reputasinya adalah Anton lato-lato. Anton Lato 2. Oke. Nah, lato-lato ternyata bisnisnya sudah turun lagi. Ya kan? Sekarang si Anton ini lagi menggeluti ini apa? Tanaman-tanaman hias, apa namanya? Janda bolong. Bunga janda bolong. Oh, lagi naik ceritanya. Anton JB disingkat. Pada akhirnya orang kebingungan, teman-teman. Akhirnya ketika kita iseng-iseng ngecek si Anton ini di get kontak ini. Siapa Anton ini namanya ini? Banyak. Ini apa ini namanya? Wah, Anton penipu. Anton terserah. iya. Anton Akik, Anton Cupang, Anton layang-layang, Anton lato-lato. Anton Dalle. Jadi reputasinya bingung orang. Sebenarnya si Anton ini apa sih spesifik? Ya, gitu ya. Tapi anggaplah si Anton masih dalam fase pencarian kan. Dia lagi nyari nih bisnis apa nih bidang kamu. Tapi dia memang nggak suka bertahan, dia senang nyari terus nih. Jadi reputasinya adalah Anton yang suka pindah-pindah. Nah teman-teman pengen dikenal seperti Anton atau pengen dikenal seperti Budi? Dia fokus jualan sate aja. Remeh itu sate. Bukanya jam 8 habis sisa gitu, tutup nanti jam 11 jam 12. Dia konsisten. Sate Lihat potong. orang buka nasi goreng,
apa-apa lah saya kipas sate aja terus. Kipas sate rumahnya lantai 2, kipas sate mobilnya si Arfi, kipas sate anaknya kuliah di UGM gitu kan. Orang lain wah buka usaha ini apa Batu akik. batu akik lagi rame, dia gak apa-apa. Nanti orang-orang yang lagi jualan batu akik lapar mah. Jadi kalau dilihat di get kontak orang tuh enak gitu ngesetnya. Budi sate, Budi sate rapi gitu. Sate Budi. Nah teman-teman pernah nggak sih menyadari bahwa orang-orang yang rata-rata bisnisnya berhasil tuh dia fokus di satu bidang, ya, dan dia jadi masternya di sana, tak terkalahkan. Saya pernah mengisi materi di Batam teman-teman. Jadi unik kalau case-nya UMKM di daerah yang lain di Indonesia itu masih enak bisa ngirim barang keluar. Tapi kalau di Batam dia kena pajak ngirim barang keluar. Contoh, kita masalahnya gini, Coach Solis katanya, kalau harga barang itu 100.000, terus kita kirim keluar Batam, itu pajaknya gede. Betul. Apa jadi? Bisa 180.000 harga jualnya, bisa 200.000, jadi kita nggak bisa bersaing katanya. Oh, dan itu aturan Pemdanya di sana. Nah, saya juga jadi bingung, mikirnya punya kemampuan public speaking, ngomong di depan umum. Saya bisa fotografi dan sebagainya. Itu value diri, skill. Maka tugas berikutnya apa? Promosi. Ya. Maka tugas berikutnya adalah promosi. Promosi itu yang paling umum banget sering orang bahas adalah personal Branding. Personal branding itu orang lain mengingat teman-teman sebagai apa? Contohnya si Anton tadi, Anton Akik, itu personal brandingnya dia. Tapi ternyata si Anton senang mencari peluang baru. Dia kalau ngelihat peluang itu, dia kalau ngelihat peluang seperti anak kecil yang ketika ada mainan robot-robotan, mainan dinosaurusnya ditinggal. Jadi lagi nekunin bisnis ini, ngelihat itu tuh, udah lupa semuanya. Padahal yang ini kalau ditekunin bisa besar kan? Bisa. Saya sering cerita ke teman-teman UMKM ya, teman-teman ya tadi amanah. Nah setelah value, kemudian tugasnya adalah mempromosikan value ini tadi, promosi. Kalau di digital marketing, maka kita bisa pakai ads, iklan, menampilkan value diri kita atau produk kita ke orang yang tepat. Ini ke orang, tapi ternyata orang aja nggak cukup, orang yang tepat. Kok dia jadi pembicara bayarannya mahal ya? Kok dia 1 jam bisa dibayar sampai 10 juta misalnya? Padahal yang diomongin gitu-gitu doang, gue juga bisa gitu kan. Terus ada lagi, padahal si anak ini keren loh, dia lebih master skillnya, lebih jago. Kenapa kok dia nggak gitu berkembang ketimbang si bapak ini? Pernah nggak perhatikan gitu ya? Jadi ada orang, ini si Anwar, What adalah apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berbisnis maka produk dan jasa. Kalau teman-teman berkegiatan sosial maka program bentuknya. Benar ya? Betul. Program. Oke. Kita bahas yang produk dan jasa dulu di sebelah kiri. Banyak banget orang ketika mau memulai bikin produk atau jasa itu muluk-muluk gitu, harus sempurna. Gerobaknya harus didesain, produknya harus bagus, packagingnya harus oke dan sebagainya. Padahal nggak pernah ada yang sempurna di awal. Yang ada adalah MVP. MVP itu apa bacanya? Minimum Most valuable player. product. Jadi minimum viable product itu adalah seperti ini teman-teman. Produk ini produk, anggaplah produk ini sempurna, sudah sempurna. Tapi untuk mencapai kesempurnaan ini dia butuh 5 tahun. Di awal-awal yang kita posting, kita hanya perlu posting atau bikin produk di zona 1 dulu. Ketika dia sudah 1, launching aja dulu. Nanti ketika launching, kita kepikiran,
oh kayaknya harus dibenahi ininya nih, kayaknya ini harus dibagusin. Setelahnya baru kita bagusin ke level 2. Oh ini packagingnya udah mulai oke, kita punya perizinan, kita punya itu dan sebagainya. Kemudian masuk ke level 3, oh kayaknya kita perlu membenahi kontennya nih. Jadi dari sini ke sini, dan nanti ke 4. Prosesnya 5 tahun sampai dia sempurna. Tapi kalau nunggu sempurna dulu baru di launching, maka teman-teman konsep usahanya aja sudah makan waktu berapa? 5 tahun. Bisa jadi tren produknya sudah ganti, marketnya sudah berubah dan seterusnya. Maka di awal ketika masih di proses ini launching aja dulu produk atau jasa, nanti disempurnakan. Oke. Jadi tidak ada produk yang sempurna di awal, yang ada adalah yang kita launching dulu baru dibenahi, teman-teman. Sekarang kita masuk ke program. Teman-teman Karang Taruna pasti mainannya program kan? Ya. Benar ya? Kegiatan. Ya. Program harus jelas dulu goalnya apa dan dampak yang ingin dicapai apa. Program andalan yang teman-teman bikin apa? Andalannya pasti ada dong. Perdana, oke bagus, pertama kali. 17 Agustus, kenapa diingat dan dikenang? Ya itu 17 Agustus Karena kan. tahu kamu Pahlawan. karena Euforianya luar biasa. Nah, kemudian ada lagi frekuensi, dan saya ingin sharing tentang pilar program ya teman-teman ya. Pilar program. Jadi ketika teman-teman membuat program, maka ada pilar ya, segitiga program. Jadi program itu kalau dibagi ada 3. Yang pertama adalah orangnya, yang kedua adalah idenya, yang ketiga adalah dana. Oke, kita pecah dulu ya. Ini program. Oke, teman-teman, kembali. Ini Karang Taruna Berbas Tengah pasti punya program kan? Ya. Program itu kalau kita pecah ini teman-teman, dia ada idenya. Kita bikin program ini nih, ide. Tuh. Kadang-kadang orang punya ide udah keren banget, punya sistem, punya gagasan, punya struktur dan sebagainya. Ini pokoknya segala yang sifatnya strategi yang abstrak itu di sini. Setelah ide, maka ternyata untuk menggarap program 17-an, jalan santai itu butuh dana. Uang. Butuh duit gitu kan. Anggaplah sudah dapat duitnya, sudah ada idenya, tapi tidak ada yang jalanin. Bisa jalan nggak? Enggak. Atau orangnya sudah ada, idenya ada, tidak ada duit. Proposal. Agak susah ya. Harus ikhlas ya. Orangnya ada, dananya ada, nggak tahu mau buat apa. Nah, oke. Jadi 3 ini sama-sama diperlukan. Sekarang lebih banyak masalahnya di mana sih? Dana. Ide. Oke, anggaplah dananya udah ada. Ide. Bisa jalanin program nggak? Ide bisa. Data membuat apa? Belum. Ada ide dah ada. Nah, Belum. ada ide nggak ada. Oke, kalau gitu kita bagi. Pasti ada tipe-tipe orang yang suka mikir ya, pemikir, Ya. konseptor. Heeh. Betul. Biasanya di organisasi itu ada 2 teman-teman. Ada yang namanya konseptor, Panjang ini konseptor. ada yang namanya Impostor, Eksekutor. eksekutor, konseptor, eksekutor. Biasanya orang-orang konseptor ini selalu punya ide. Ya, Wah, betul. keren-keren idenya. Oh, ini. Tapi ketika eksekusi dia memang agak-agak kurang, bukan lari, tapi dia memang bukan keahliannya di sini gitu. Dan ada juga orang yang eksekutor sejati. Ya. Tapi kalau diajak Wih. pikir, Macet. bro gimana pendapatnya bro? Macet. Aku tunggu perintah aja lah.
Ya. Biasa aja. Samina watona. Nyari-nyari. Iya ini sudah. Eksekutor sejati. Aku tunggu perintah aja. Ini eksekutor ini kalau di Mobile Legends ini tankernya, tanker. Ya. Ya. Yang maju. Inisiator dia. Nah, sebagai pemimpin, sebagai kawan ya, selalu bukan pemimpin. Saya berpesan ke teman-teman semua yang hadir di ruangan ini, kalau teman-teman selama ini jago eksekusi, tolong mulai pelajari ini, bagaimana membuat program. Dan kalau teman-teman selama ini jago berpikir, merancang ide dan sebagainya, please bantuin juga yang Ya. Harus imbang. Betul. saya di organisasi yang saya kelola, yang saya pimpin, saya selalu menjaga supaya tim saya bisa dua-duanya, jadi avatar, Iya. darat, laut, udara, Air, bumi. bisa. Teman-teman, di balik kalau teman-teman sudah punya pasangan, maka faktor pengalinya unlimited selama dia ridho. Ya, selama dia ridho. Jadi kalau istrinya kita bikin happy, teman-teman dapat gaji, bukan gaji, anggaplah punya gaji 3 juta tapi punya penghasilan di luar gaji 5 juta misalnya. Nah, teman-teman terbuka bilang, saya baru dapat masuk gaji ini 5 juta, penghasilan 5 juta. Ini tambahan nafkah kamu, ini buat kamu ke salon, ini buat ini, dia bahagia, happy. Saya minta tolong cuma satu aja, kamu doakan saya berhasil, kamu doakan rezeki saya semakin naik. Itu benar-benar teman-teman tembus doanya ke langit, dan Unlimited. teman-teman bakal suksesnya itu nggak pakai ukuran. Benar-benar memahami, mempraktekkan dan tekun. Praktek aja nggak jamin kalau nggak tekun, harus tekun. Dan mudah-mudahan setelah ini teman-teman mengalami akhir yang lebih baik lagi. Amin. Itu aja, saya mau Ikut saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap-siap Muhammad Ali. Selanjutnya bersiap-siap. Wih, senang. Oke, untuk besok jadi sambil pakai baju yang sudah teman-teman pakai sekarang, sarapan sudah bisa dari jam 6 ya, karena kita jam 7 kalau bisa sudah siap lah. Di mana, Bang? Di lobby hotel. Outbound-nya, Bang? Outboundnya di Pantai Gemala. Wah. Tenggarong. Ransya. Bersiap-siap Mulyadi. Bersiap-siap Idul Adha. Yeay, bentar lagi. Idul Adha. Ayah. Bersiap-siap Rahman. Bersiap-siap Maulana. Unboxing. Bersiap-siap Muhammad Ridwan. Wih, Ridwan. Bersiap-siap Ahmad Zaki. Ahmad Zaki. Addiction, you're my strong Siap-siap Paldo. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend. I'll be your guide.
by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you. Dan juga Ferrari setelah diperkirakannya Rivero di pertandingan saat melawan Uzbekistan di final, sebenarnya ada perubahan yang berbeda bagaimana tiba-tiba Matan Mabung ya pemain yang bisa bermain dalam banyak posisi. Jadi kita semoga kalau Ferrari antara atau Koneti bahkan Flora permainan sedang belum juga. Bahaya. Mainin dulu, mainin. Buset permainan Indonesia. Itu dia, cross. Astaga. Penalti sih. Aha, panik kona. Nice Jenner. Luar biasa. Tambah lagi. Itu dia. Kena kepalanya kita lagi baliknya. Oh. Gol hasil.